Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hasita Shakirana with students number 222-122-079. In this video, I would like to analyze the data given by my lecturer using descriptive statistics with the calculation process. So without further ado, let's begin. So here I have a set of data of students' English proficiency test. Let's find the score to find the measures of central tendency, which is mean, median, and mode. Nah, sebenarnya di sini saya sudah memisahkan data mentahnya untuk mencari skor ya. Jadi teman-teman bisa tinggal blok di sini, kemudian diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Teman-teman bisa ke bagian data untuk remove duplicates. Nah, setelah itu tinggal di copy paste saja ke sheet sebelumnya, ke skor di sini. Jadi kita sudah mendapatkan skor. Berikutnya yang harus kita cari adalah frekuensi. Sebenarnya cukup simpel ya teman-teman, karena bisa dimasukkan secara manual gitu dengan melihat ke data mentah yang ada di situ. Nah, tinggal dicari saja, misal 50-nya ada berapa gitu, tinggal dimasukkan ke situ. Tapi kita di sini akan menggunakan rumus ya supaya mempercepat proses. Rumusnya yaitu sama dengan kemudian count if, kemudian kita blok data mentahnya. Koma score. Seperti itu. Nah, di sini kita harus kunci dulu rumusnya menggunakan simbol dolar. Ini yang A-nya pakai simbol dolar, kemudian yang E-nya juga sama pakai simbol dolar. Supaya nanti hasilnya tidak error. Baru bisa di-drag ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita jumlahkan skor dan frekuensinya menggunakan rumus sum. Rumus atau formula ya. Enter. Nah, kemudian ini bisa di-drag juga ke samping. Nah, bisa kita lihat ya jumlahnya sebanyak ini. Selanjutnya kita akan mencari X kali F, skor dikali frekuensi, itu tinggal sama dengan skor dikali menggunakan rumus bintang tabel yang frekuensi. Nah, ini gampang, tinggal di drag juga ke bawah. Seperti itu. Berikutnya kita akan mencari ini measure of central tendency ya, yaitu mean, median, dan mode. Kalau misalkan teman-teman mau mencari mean secara manual itu bisa dengan cara jumlah dari XF dibagi dengan jumlah F seperti ini. Nah, hasil yang didapat 75,75. Kemudian ada formula dari Excel-nya, bisa menggunakan sama dengan average. Kemudian kita masukkan si data mentah yang tadi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya sama. Kita akan menggunakan satu saja. Kemudian kita akan mencari median atau nilai tengahnya ya. Secara manual teman-teman bisa mencari median dengan cara
mengurutkan data dari yang terkecil ke yang besar, kemudian dicari tengah-tengahnya berapa, seperti itu. Namun di sini kita akan menggunakan formula dari Excel-nya saja, sama dengan median, kemudian data mentahnya di blok semua. Begitu pula dengan mode, di sini tinggal sama dengan mode, kemudian di blok semua datanya. Begitu. Jadi seperti yang saya sebutkan, median itu adalah nilai tengah. Jadi ketika kita mengurutkan data mentah sesuai dengan urutan dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian kita cari nilai tengahnya, berarti 40 dibagi 2 ya, ada di 20 dan 21 nilai tengahnya. Nah, untuk mode-nya sendiri yaitu nilai yang paling sering muncul. Jadi bisa kita lihat di tabel ini, yang frekuensinya paling banyak itu adalah 80. Berikutnya kita akan mencari nilai dari X dikurang min. Jadi skor dikurangi min. Langsung saja sama dengan skor dikurangi min, yaitu 75,75. Sudah ada hasilnya teman-teman, bisa langsung di drag ke bawah. Kemudian selanjutnya X kurang min di pangkat 2. Rumusnya sama dengan X kurangi min di pangkat menggunakan simbol ini, saya tidak tahu sebutannya simbol apa, seperti itu. Langsung saja di drag ke bawah. Berikutnya kita akan mencari nilai F dikali X kurang min pangkat 2. Kita sudah berhasil ya menemukan nilai X min pangkat 2, jadi langsung saja sama dengan frekuensi dikali menggunakan simbol bintang X kurang min pangkat 2. Langsung ada hasilnya ya. Langsung saja di drag lagi ke bawah. Oke, berikutnya kita beralih ke measure of variability. Kita cari range-nya terlebih dahulu. Jadi range itu adalah jarak dari antara skor paling rendah ke skor paling tinggi, seperti itu. Jadi bisa langsung terlihat ya dari tabel, nilai paling rendah itu 50. Ataupun kalau misalkan ingin menggunakan formula Excel, itu bisa menggunakan rumus sama dengan min. Ingat untuk selalu memasukkan data mentah. Tuh, sama kan? Berikutnya kita akan mencari angka yang tertinggi berapa. Langsung saja menggunakan rumus sama dengan map. Masukkan data mentahnya. Nah, kita sudah mendapat angka yang paling kecil dan yang paling besar. Bisa dilihat ya, itu sama dengan yang ada di tabel. Kemudian range-nya sama dengan nilai tertinggi atau max dikurangi nilai terendah. Range-nya adalah 46. Kemudian selanjutnya kita akan mencari quartile of the data. Jadi si quartile ini membagi data gitu menjadi 4 bagian yang sama banyaknya, seperti itu. Kemudian ada juga interquartile range atau IQR. Itu tuh merupakan jarak dari antara kuartil yang pertama dan kuartil yang ketiga. Cara mencarinya mudah saja. Kita menggunakan formula sama dengan kuartil. Kemudian blok data mentahnya. Kemudian ditambah koma kuartil ke-1. Seperti itu. Yang kedua juga sama. Menggunakan formula sama dengan kuartil. Di blok juga datanya. Kemudian quartnya
12,2. Untuk kuartal yang ketiga juga masih sama, teman-teman. Kemudian interkuartalnya didapatkan dari pengurangan kuartal ketiga dan kuartal pertama. Selanjutnya kita akan mencari variance dan standard deviation. Di sini kita mencari variance-nya dulu. Formulanya sama dengan var, kemudian seperti biasa dimasukkan lagi data mentahnya. Nah, di sini kita sudah dapat angkanya. Ini mah tergantung preferensi masing-masing ya, tapi biasanya saya suka dikurangi hanya menggunakan 2 angka saja di belakang koma. Berikutnya kita akan mencari standard deviation-nya. Manualnya di sini teman-teman bisa mengakarkan nilai dari variance-nya menggunakan formula ini. Gitu. Kalau misalkan ingin menggunakan formula Excel-nya, bisa langsung menggunakan formula ini. Ada standard deviation. Dimasukin datanya. Tuh bisa dilihat kan nilainya sama 12, sekian. Kita pakai satu saja. Selanjutnya kita akan membuat poligonnya dari data ini. Di blok dulu, awas jumlahnya jangan sampai ikut ke blok. Kemudian biasanya saya ke kanan, klik kanan. Sini ada charts, bisa dipilih aja, ada banyak pilihannya, ada yang scatter, cluster, dan lain-lain. Biasanya saya pakai yang ini. Nah, sudah jadi. Kemudian ini tuh bisa di custom. Saya biasanya menggunakan yang hitam. Nah, ini. Kita geser ke sebelah sini. Nah, title-nya bisa diganti. Kita ganti saja menggunakan datanya tadi, data apa? Students English Proficiency Test. Ada sedikit typo. Sudah. Maybe that's all from me. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.